Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, tadi malam diselenggarakan pertemuan di Masjid Al-Jihad. Tadi malam Ketua Takmir Bapak Amin Khairin merasa periode kepemimpinannya sudah habis, dan tadi malam beliau mundur dan tidak bersedia dicalonkan kembali menjadi ketua, tetapi beliau berminat tetap berada di dalam struktur kepengurusan dalam posisi lainnya. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama, pada malam itu, tadi malam maksudnya, seperti yang sudah-sudah, setiap terjadi pergantian kepengurusan sampai dengan yang terakhir tadi malam, ketua tidak menyampaikan progres report atau laporan akhir sebagai pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa staf atau pengurus-pengurus yang lain tidak memfungsikan diri di dalam masalah keadministrasian, sehingga ketika periode habis, ketua tidak dibekali laporan apapun. Padahal menurut catatan saya, periode ini banyak sekali melakukan pembaharuan, terutama dalam bidang fisik, yang tentu saja uang yang digunakan tidak sedikit dan banyak sekali, dan beliau hanya menyampaikan bahwa dengan mundurnya beliau karena habis waktu, beliau menyatakan terima kasih atas bantuan dan maaf atas segala kekurangan. Dan manakala pengurus memiliki atau meninggalkan hutang, maka beliau mengatakan bahwa hutang-hutang itu sepenuhnya beliau yang akan bayar. Dan saudara-saudara sekalian, menurut saya tradisi seperti ini tidak boleh dilanjutkan. Maksudnya, periode-periode yang akan datang, bahwa kepengurusan itu yang terdiri dari sekian orang bermacam bagai jabatan yang dipercayakan untuk dilaksanakan sebagai pembantu daripada ketua, itu harus memfungsikan diri. Selama ini di dalam rapat-rapat pun saya melihat tidak ada para pengurus yang lainnya yang memfungsikan diri untuk melakukan pencatatan di dalam pelaksanaan rapat itu, sehingga apa yang terjadi disepakati dilaksanakan begitu saja tanpa ada dokumen
yang bisa ditinggalkan oleh pengurus sebagai bahan evaluasi bagi ketua. Semestinya ketua di akhir periodenya itu menyampaikan sejumlah laporan didukung oleh bukti-bukti administratif terlepas uang itu dari mana, atau dari ketua sendiri atau dibantu oleh yang lain. Masalah administrasi harus ditertibkan. Artinya berapa uang yang diterima dan berapa uang yang digunakan. Jangan sampai terjadi seperti tadi malam, walaupun dikatakan bahwa seluruh hutang piutang yang harus dibayar oleh pengurus, beliau sendiri yang akan bayarnya, terlepas dari banyak ataupun sedikit. Yang kami tahu bahwa jumlah uang yang digunakan selama ini adalah banyak sekali, karena ketika terjadi perubahan dari musola menjadi masjid, banyak sekali melakukan perubahan-perubahan yang kita juga tidak tahu dari mana saja uang itu didapatkan bila tidak ada catatan-catatan yang bisa kami ketahui. Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi yang harus menjadi catatan bagi kita semua untuk kita perbaiki, bahwa saya pernah merancang sebuah program kerja untuk masjid, dan saya tidak tahu persis bagaimana konsep program kerja itu, karena selama itu juga program kerja tidak pernah dibahas, tidak pernah dibicarakan. Apakah program kerja ada ataukah tidak ada, kita tidak tahu. Tetapi ya sepertinya memang tidak ada program kerja. Karena program kerja tidak ada, maka ketua ketika di akhir kepengurusannya juga tidak ada laporan, tidak ada evaluasi apakah program kerja dilaksanakan secara keseluruhan, berhasil atau tidak. Itu tidak dibantu oleh pembantu sekretariat yang membantu mencatat segala sesuatunya, sehingga dianggap sudah, bila sudah dianggap sudah, begitu saja. Hanya dipikirkan bila terjadi ada tunggakan hutang, manakala sudah lunas, sepertinya tidak menjadi pemikiran untuk dicatat atau dibahas, sehingga akan sulit bagi siapapun nanti apakah dalam periode kepemimpinan itu mengalami kemajuan atau keberhasilan, karena yang bisa dinilai itu semata-mata hanya apa yang terlihat secara fisik, mudah dilihat saja.
Sedangkan yang secara fisik tidak dapat dilihat itu tidak dapat diketahui dan tidak dapat dievaluasi. Ciri-ciri kepemimpinan itu selalu saja di ujung itu berhasil atau tidak. Oleh karena maka catatan-catatan itu sangat dibutuhkan, program itu sangat dibutuhkan. Kita bisa membayangkan bahwa satu periode kepemimpinan itu akan sulit menceritakan keberhasilannya manakala tidak ada catatan, sehingga sesuatunya hanya dihitung berdasarkan ingatan-ingatan saja. Itulah sebabnya saya katakan bahwa keberhasilan itu hanya bisa dievaluasi dari bukti-bukti fisik yang bisa dirasakan, bisa dilihat bersama. Maksud saya tidak ingin mengkritik periode kepengurusan yang ini, karena tidak ada bedanya dengan periode terdahulu. Bedanya adalah kemajuan fisik yang bisa dilihat dan dirasakan, karena semua jamaah juga melihat apa yang sedang dilakukan, tetapi jamaah kan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dari mana uangnya, siapa penyumbang yang sesungguhnya lebih banyak, dan lain sebagainya. Walaupun si penyumbang sendiri tidak menghendaki agar namanya diumumkan, tetapi sebagai organisasi yang dikelola dan pengelolanya dimintai pertanggungjawaban secara organisatoris, itu tidak dapat dilaksanakan. Bersambung.